Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ardila Susanti. Saya mengajar kelas 5 di SD Negeri Sukarukun 01 Kabupaten Bekasi. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Dengan NIM 2302114274. Pada hari ini, Senin, 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor peserta 20150297037 pada materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 5 dengan menggunakan model problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas Nopal, silakan. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk sekolah? Hadir semua, alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri semuanya. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang
organ pernapasan pada manusia. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada materi IPA, sistem pencernaan pada manusia, dan materi bahasa Indonesianya unsur-unsur penting pada iklan media cetak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini materi IPA. Melalui kegiatan menyimak video sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat menguraikan proses terjadinya pencernaan makanan pada sistem pencernaan manusia dengan runtut. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat diagram alur sistem pencernaan pada manusia dengan tepat. Selanjutnya, pada materi bahasa Indonesia, melalui kegiatan menyimak video iklan dan kata kunci, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur penting yang terdapat pada iklan media cetak dengan teliti. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat iklan dengan tema makanan sehat yang penting bagi organ pencernaan manusia dengan cermat dan teliti. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba sebelumnya, apa makanan kesukaan kalian? Nasi goreng. Bebek goreng, apa lagi? Chicken, ya. Nah, apakah makanan yang kalian makan itu, kalian tahu tidak bagaimana proses mencernanya di dalam tubuh kita? Tidak tahu? Apakah kalian ingin tahu? Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana proses makanan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain itu kita akan belajar tentang iklan. Apakah kalian tahu iklan? Tahu tidak? Tahu. Biasanya kalian menemukan iklan di mana? Di TV. Di mana lagi? Di koran. Di mana lagi? Di YouTube. Di radio. Nah, kalian tentunya sering mendengar iklan. Tapi kalian pernah tidak membuat iklan? Tidak pernah. Nah, hari ini kita akan belajar. Kalian akan belajar membuat iklan media cetak. Agar kalian lebih memahami materi pada hari ini, simak video pembelajarannya ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Biko? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian,
yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki pada pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Ya, itu video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan menyimak unsur-unsur penting pada iklan media cetak. Simak lagi videonya ya. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan bahas tentang kata kunci pada iklan dari tema 3 subtema 1 Mumpul Bahasa Indonesia kelas 1 SD. Selamat belajar. Sebelum kita ke kata kunci, kita bahas dulu apa itu iklan. Iklan adalah media untuk menginformasikan tentang suatu produk kepada halayak atau kepada orang-orang. Iklan ada yang bentuknya cetak, ada yang elektronik. Berikut adalah contoh-contoh dari iklan. Di sana ada kalimat yang mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang mau iklan dan juga didukung oleh gambar yang diberikan pada awal iklan dan dapat dilihat pada gambar. Cara menemukan kata kunci dalam iklan. Caranya adalah 1. Baca dan lihat iklannya dengan seksama. 2. Perhatikan gambarnya. Lalu kita ingat tadi kata kunci iklan. Oke, sampai dulu teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran. Nah, barusan kalian sudah menonton video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian unsur-unsur penting pada iklan, berikut kata-kata kunci dalam sebuah iklan. Lalu bagaimana sistem pencernaan pada manusia itu? Selanjutnya setelah itu selanjutnya terakhir. Lalu bagaimana cara membuat iklan yang menarik? Apakah pernah kalian membuat iklan? Tidak pernah. Nah, jadi cara membuat iklan yang menarik itu harus memuat kalimat yang menarik dan persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu ajakan. Selanjutnya harus mengetahui dulu kata kuncinya dan gambar yang sesuai. Kalau iklan media cetak itu kan yang menariknya itu harus gambarnya. Jadi nanti kalian membuat gambar yang menarik.
Nah, ini tadi tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini Ibu punya ini sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ini ada makanan masuk melalui mulut. Setelah itu ke kerongkongan. Lanjut makanan dicerna di lambung. Setelah itu ke usus halus. Selanjutnya ke usus besar dan yang terakhir ke anus. Siapa yang mau ke depan? Oke, hadir dulu, silakan. Ini nanti ada proses dalam mencerna makanannya itu seperti apa di mulut, nanti prosesnya seperti apa, nanti dibacakan ya, coba. Makanan masuk melalui mulut, kerongkongan, Setelah itu ke lambung dan ke usus halus. usus halus, Ke usus besar, ya, dan terakhir ke anus. ya. Coba bagaimana proses pada mulutnya, dibacakan ya. Proses memasukkan makanan melalui mulut. Proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Ya. Tepuk tangan untuk Adi. Selanjutnya Rehan, silakan. Makan melalui mulut, terus ke lambung, Ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, terakhir anus ya. Nah, tadi Hadi sudah membacakan proses pada mulut, sekarang kerongkongan, silakan. proses menelan makanan di kerongkongan melakukan peristaltik. Ya, gerakan peristaltik itu gerakan apa tadi ada di video? Gerakan meremas. Remas itu terjadi pada kerongkongan. Selanjutnya pada lambung bagaimana prosesnya? Bacakan Rehan. Sekalian aja ya. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul. Molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ya, tepuk tangan untuk Rehan. Selanjutnya kawan-kawan, siapa yang mau ke depan membacakan proses pada usus halus, usus besar dan anus? Nadine. Langsung dibacakan aja. Proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, itu terjadi di mana? Usus halus. Usus halus. Ya, selanjutnya yang di usus besar. Proses penyerapan air dan pembentukan Feses. Selanjutnya yang terakhir di anus. Bagaimana prosesnya? Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Iya. Tepuk tangan untuk Nadine. Ya, itulah proses pencernaan makanan pada manusia. Setelah itu nanti ada tugas LKPD, lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan secara berkelompok. Ini LKPD-nya. Nanti kamu tulis nama kelompoknya, nama kelompok, kemudian pesertanya siapa saja, dan nanti kamu tentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ini membuat diagram proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pakai alat peraga itu, yang pertama tadi makanan masuk melalui apa? Nah, ini proses pencernaan melalui mulut. Nah, nanti kamu tulis proses yang terjadinya itu seperti apa. Selanjutnya kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu proses yang terjadinya seperti apa. Nanti dikerjakan
secara berkelompok. Nah, selanjutnya yang bahasa Indonesianya ada petunjuknya. Ini nanti kamu baca petunjuknya. Setelah itu kamu tadi tugasnya membuat iklan media cetak dengan tema makanan yang sehat untuk organ pencernaan manusia. Paham? Sebelum kita ke LKPD, ini Ibu ada games. Nah, ada teka-teki silang biar kalian lebih memahami materi hari ini. Ini ada mendatar dan menurun. Nanti kalau sudah menemukan jawabannya, kamu bisa mengisi di depan. Ini yang pertama, ayo siapa? Mendatar nomor 3, terdapat di antara lambung dan usus besar. Ayo, apa? Ya, boleh. Boleh Azam, ke depan. Tiga mendatar. Yang besar. Ya, apakah benar jawabannya? Benar, tepuk tangan untuk Azam. Ya, hebat, kalian sudah bisa menyelesaikan teka-teki silang. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Berarti kalian sudah memahami materi pada hari ini. Seperti yang Ibu janjikan, setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan gerakan peristatik. Di dalam lambung ada 3 macam enzim. Ada peksin, ada renin, ada juga asam klorin. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus. Terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus tersasar air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang, dikeluarkan lewat anus. Ya, sekarang kalian sudah siap mengerjakan tugas kelompoknya? Ya, sudah siap? Siap. Ini kalian kerjakan secara berkelompok. Yang ini namanya kelompok mulut. Terus yang kelompok apa? Kelompok kerongkongan. Selanjutnya kelompok lambung. Yang terakhir kelompok usus halus.
dikerjakan secara berkelompok. Harus bekerja sama karena kan bekerja kelompok, jadi bekerjanya bersama-sama. Setiap kegiatan kalian akan ada penilaiannya. Ibu lihat nanti bagaimana dengan kelompoknya, apakah kompak atau tidak mengerjakannya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Ya, kompak ya. Ya, pekerjaannya dibagi ya dengan teman kelompoknya. Ada yang mengerjakan diagram pencernaan manusia, ada yang membuat iklan. Silakan dibagi tugas dengan kelompoknya. Membuat iklan tentang makanan yang baik, yang bagus untuk organ pencernaan kita. Sudah. Sudah? Kelompok yang lain sudah? Siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Kelompok mulut, silakan. Siapa yang mau presentasi? Oh, Hadi. Silakan Hadi. Proses memasukkan makanan ke mulut. Proses masukkan makanan melalui mulut. Proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Feses. Dari kerongkongan ke lambung dulu ya. Lambung, proses pemecahan makanan dari yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses penyerapan sari-sari dan anus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mulut. Selanjutnya kelompok kerongkongan, silakan. Siapa yang mau ke depan? Deren, boleh. Kelompok kerongkongan membuat iklan minuman Yakult. Nih, coba kalimat iklannya katanya belilah Yakult di warung toko atau toko terdekat. Coba bagaimana cara mempromosikan iklannya, Deren? Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Iya, tepuk tangan. Itu pasti iklannya sering kalian temukan di mana? Di. Yang berikutnya kelompok lambung, silakan. Siapa yang mau ke depan? Indah, boleh. Kelompok lambung tadi Mulut, proses pemasukan makanan melalui mulut. Proses pengunyahan makanan menggunakan kerongkongan.
Proses terjadinya. Proses menelan makanan di kerongkongan lambung. Proses yang terjadi. Proses pemecahan makanan. Ya, katanya minumlah air putih 2 liter sehari untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Tepuk tangan untuk kelompok lambung. Yang terakhir, kelompok usus halus. Siapa yang mau ke depan? Silakan. Proses menelan makanan di kerongkongan lambung. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan Dan sayuran ini gambarnya bagus tidak? Bagus, rapih ya. Tepuk tangan untuk kelompok usus halus. Ya, barusan setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Sudah cukup bagus, kalian sudah terlihat, sudah memahami materi hari ini. Namun setelah itu ada tugas individu yang harus kalian kerjakan atau kerjakan secara mandiri ya. Bukan dikerjakan secara kelompok, tapi kerjakan secara sendiri. Tapi sebelumnya kita refresh dulu. Ada ice breaking. Ikutin gerakannya ya. Baiklah, sekarang ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri, bukan secara berkelompok tapi mandiri ya. Sebelumnya kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja? Apa saja? Sistem pencernaan pada bagaimana sih sistem pencernaannya? Yang pertama, makanan masuk melalui apa? Selanjutnya dimakan dengan gerakan apa? Peristaltik. Gerakan peristaltik itu apa tadi? Ya, gerakan meremas-remas. Setelah itu masuk ke dalam lambung. Dicerna di dalam lambung. Tadi ada enzim, ada 3 enzim yang membantu pencernaan dalam lambung. Ada enzim apa saja? Pepsin. Enzim apa? Renin. Terus yang terakhir asam kloida. Nah, setelah di lambung, kemudian masuk ke usus halus. Setelah usus halus, usus besar yang terakhir anus. Nah, selanjutnya yang sudah kita pelajari yaitu materi iklan. Kata kunci dalam iklan. Tadi bagaimana cara membuat iklan yang menarik, katanya bagaimana? gambar yang menarik. Ya, gambarnya harus menarik. Terus apa lagi? Kalimatnya harus berupa ajakan. Ya. Iya, kata kuncinya harus ditentukan. Baik, sudah pintar ya. Sekarang kerjakan tugasnya secara mandiri.
kasih kalian sudah mengerjakan latihan evaluasi secara mandiri. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu tentang jaring-jaring pada makanan. Kemudian ada rantai-rantai makanan ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang berdoa dulu. Silakan doa dipimpin oleh Rehan. Duduk siap, siap berdoa dimulai.